Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hi, meet me again with Miss Wina. Today we are going to discuss about the expression of suggestion. Nah, jadi untuk materi pertama di kelas 11 ini kita akan membahas materi tentang ungkapan meminta saran. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, Miss Wina ingin kalian semua menyiapkan buku catatan kalian dan catat seluruh materi yang telah Miss Wina terangkan di video yang akan Miss Wina jelaskan nanti. Oke, mari kita mulai ya. Nah, untuk pembelajaran pertama kali ini, in the first meeting, we are going to learn about asking for suggestion atau ungkapan meminta saran. Apa sih asking for suggestion? Nah, dia ini adalah ungkapan yang berfungsi untuk meminta saran kepada orang lain ketika kita dihadapi oleh dua situasi atau situasi yang membingungkan. Nah, ada beberapa cara untuk meminta saran di dalam bahasa Inggris. Nah, yang pertama, kita bisa menggunakan model auxiliary shall I, or shall we, plus verb one. Nah, di sini kalian masih ingat gak sih verb one itu apa? Nah, verb one ini tuh biasanya digunakan di tenses simple present tense. Jadi jangan lupa ya. Kalau lupa, kalian bisa lihat buku catatan kalian waktu kalian kelas 10 kemarin ya. Nah, contohnya, shall we go home early? Artinya apa, Miss? Haruskah kami pulang ke rumah lebih awal? Yang kedua, shall I apologize to her? Haruskah saya meminta maaf padanya? Yang ketiga, where shall we go this holiday? Kemana harusnya kita pergi untuk liburan kali ini? Yang kedua, kita bisa menggunakan model auxiliary should I, or we, plus verb one. Nah, should ini adalah bentuk lampau dari shall. Tapi untuk penggunaannya bisa digunakan untuk kalimat present juga ya. Contohnya, should I come to her house? Haruskah saya datang ke rumahnya? Yang kedua, what should I do to this food? Apa yang harusnya saya lakukan kepada makanan ini? Next. Nah, selain kedua cara tersebut, nah ini ada cara-cara lain untuk ungkapan meminta saran. Nah, ini yang pertama. What do you recommend we do about bla bla bla? Yang kedua, what would you advise us to do? Yang ketiga, do you have any suggestion? Yang keempat, what would you do about bla bla bla? Yang kelima, do you have any idea? Nah, untuk ungkapan ini, Miss Wina ingin kalian semua mencari arti dari ungkapan-ungkapan ini ya. Coba Miss Wina pengen tahu. Next. Nah, setelah kita tahu nih bagaimana cara meminta saran dalam bahasa Inggris, sekarang gimana sih caranya untuk memberi saran kepada orang yang telah meminta saran tadi? Nah, ini dia. Fungsinya buat apa, Miss? Nah, ini fungsinya. Ungkapan ini berfungsi untuk memberi saran kepada orang yang meminta saran tadi ya. Nah, ini dia cara-caranya. Yang pertama, kita bisa menggunakan you should plus verb one. Yang artinya, kamu seharusnya ditambah kata kerja pertama. Contohnya, you should see the doctor. Yang kedua, you should ask your parent first. Contoh yang kedua, how or what about plus gerund. Gerund ini adalah verb plus ing ya. How about bagaimana kalau bla bla bla. Gitu artinya. Nah, ini contohnya. How about dancing? What about watching TV? Next, yang ketiga. Why don't you plus verb one. Why don't you share it with your brother? Mengapa tidak kamu bla bla bla? Yang terakhir, yang kedua juga tuh. What don't you try the new bag? Kenapa tidak kamu mencoba tas yang baru? Next, yang keempat. If I were you, I would plus verb one. Jika saya menjadi kamu, saya akan kata kerja pertama. Contohnya, if I were you, I would buy the ticket. Yang kedua, if I were you, I would see your grandma. Next. Let's plus verb. Ayo ditambah kata kerja pertama. Let's pray before study. Yang kedua, let's find the other one. Let's find the other one. Selanjutnya, kita bisa menggunakan
You had better plus verb 1. Kamu lebih baik. Nah, itu artinya you had better brush your teeth. You had better refuse this job. Next. Yang terakhir, you could or might plus verb 1. Kamu bisa atau kamu seharusnya ditambah kata kerja pertama. You could apologize to make the situation better. Kamu bisa meminta maaf untuk membuat situasinya lebih baik. Yang kedua, you might tell your problem to your parents. Kamu seharusnya memberitahu masalah ini kepada orang tuamu. Nah, selain ungkapan yang tadi, ungkapan memberi saran yang tadi, berikut ini ada cara lainnya. Nah, yang pertama, I would recommend that you bla bla bla. Sekarang yang kedua, my advice would be to bla bla bla. Yang ketiga, may I suggest that we or that I bla bla bla. Nomor 4, I advise you to bla bla bla. Yang kelima, perhaps you could bla bla bla. Yang keenam, I advise you to bla bla bla. Yang ketujuh, I suggest you to bla bla bla. Cari artinya juga ya, jangan lupa. Nah, sekarang untuk pembelajaran kali ini cukup sekian. Jangan lupa tulis apa yang tadi Miss Yuna telah terangkan. Dan Miss Yuna ingin kalian mencari contoh ungkapan meminta saran. Dibuat dalam dialog ya. Buat dialog ungkapan meminta saran dan memberi saran. Satu aja. Dialognya boleh 4 kata gitu ya. 4 baris boleh. Cukup sekian untuk pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.